Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi di namutu wa ilaikan nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta dan pemberi rezeki satu-satunya bagi semua makhluk yang diciptakannya. Semoga senantiasa keimanan terus disemai dalam kalbu-kalbu kita sehingga kemudian dia terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat yang terbaik di akhirat, tempat yang kekal selama-lamanya. Kita lanjutkan bacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab taubat, hadis yang ke-21. Kita masuk bagian akhir dari hadis ini, hadis Ka'ab bin Malik yang sangat panjang, bercerita tentang kisah taubatnya mereka karena mereka kemudian tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Jadi ada 3 orang yang jujur, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Rabi, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. 3 ini yang kemudian mereka jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak ada alasan, bahkan sebenarnya mereka sangat layak untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, tetapi kemudian mereka menunda-nunda keberangkatan sehingga kemudian mereka tidak mampu lagi menyusul para sahabat yang sudah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diboikot 3 orang sampai 50 hari. Di sini kisahnya kemarin itu ketika diboikot tidak ada yang berbicara dengan dia, tidak ada yang salam dengan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian bahkan ketika mereka memberi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjawab salam mereka. Jadi di sini kita melihat bagaimana boikot itu hajar itu kemudian juga diterapkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada sahabat yang melakukan pelanggaran itu diboikot dalam kasus perang Tabuk. Tapi ini boikot itu menghajar istilahnya, memboikot, tidak menjawab salam, tidak berbicara, itu harus dengan perintah pimpinan. Maksudnya dengan perintah dari penguasa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu mereka yang mayoritas, mereka yang banyak sahabat. Jadi 3 orang ini memang merasa dihukum secara sosial. Susah. Dan sebagian
teman-teman kita itu yang terlalu keras dalam beragama, memboikot, melakukan boikot terhadap, akhirnya mereka yang terboikot karena mereka sedikit mau melakukan hajar ini. Jadi dialah yang kemudian terkucilkan, padahal sebenarnya boikot ini adalah hukuman supaya orang itu dia terkucilkan, bukan yang memboikot yang terkucilkan. Maka ini tidak bisa dipakai dengan serampangan ketika kita kemudian tidak menjawab salam seseorang dengan alasan memboikot mereka karena mungkin dia menganggap ahli bid'ah atau dan lainnya. Itu kita dapati dalam sebagian saudara-saudara kita yang menerapkan secara serampangan masalah boikot ini. Bukan boikotan ya, kalau ini boikot antar sesama muslim ketika terjadi pelanggaran. Kemudian setelah dia tidak mendapat, di sini ada kisah yang kita sebutkan kemarin dalam hadis itu. Ka'ab bin Malik satu ketika dia sebenarnya mendapatkan angin segar atau sesuatu yang tawaran yang sebenarnya itu adalah tawaran yang baik secara dunia. Ketika dia ditemui atau dicari oleh orang-orang yang diutus oleh rajanya Bani Ghassan yang berada di perbatasan Syam. Ka'ab ini terkenal karena dia di antara orang penyair dan dia juga yang bisa menulis di antara sahabat Ansar yang bisa menulis. Pada waktu itu orang bisa menulis itu dihitung jari, jarang. Maka Raja Ghassan ini karena perang Tabuk itu adalah sebenarnya yang disasar oleh Rasulullah SAW, Bani Ghassan ini dan Romawi. Maka ketika dia mendapatkan berita bahwa Ka'ab bin Malik diboikot oleh Rasulullah SAW, maka mereka memanfaatkan daripada kesempatan ini. Dia kemudian kirim orang ke sana dan menawarkan tawaran kepada Ka'ab bin Malik. Dia bilang, kamu itu dikucilkan di tempatmu yang tidak pantas engkau orang seperti kamu dikucilkan. Datanglah ke sini, kami akan berikan engkau harta, bahkan mungkin kekuasaan, berikan jabatan. Tetapi kemudian Ka'ab bin Malik menolak daripada tawaran tersebut. Ada terbetik di hatinya, tetapi dia kemudian menolak tawaran tersebut. Sampai kemudian karena takut dia terpengaruh sedikit demi sedikit karena bahayanya, dia kemudian membakar surat tersebut supaya dia tidak baca lagi. Dia takut jangan sampai nanti dia suatu saat lemah turun imannya, dia kemudian terpengaruh dan mengikuti ajakan daripada Raja Ghassan tersebut. Sehingga dia bakar di dapurnya surat tersebut. Dan begitulah kaum mukminin, jika ada sesuatu yang bisa berpotensi untuk melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tinggalkan hal tersebut. Karena itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari salat wajib, terutama dari yang wajib-wajib. Kalau ada satu perniagaan, ada satu usaha, ada satu jabatan, ada satu apapun itu, kalau dia berpotensi untuk kemudian membuat kita terlalaikan daripada salat, misalnya berjamaah atau salat di awal waktu, maka hendaknya kita tinggalkan. Karena itu adalah musibah, ada sesuatu yang nikmat yang mencelakakan. Maka di sini kemudian dia berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang berpotensi membuat dia rusak, bahkan bisa murtad ini kalau dia kemudian pergi ke Bani Ghassan. Begitu yang pertama daripada hikmah yang kita ambil daripada apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Pada waktu itu dalam posisi dia diboikot, tidak ada orang mau bicara sama dia. Ini kalau kita mungkin
langsung mending saya pergi. Ada tawaran yang bagus, tetapi kemudian karena keimanan dia jujur kepada Allah dan dia jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam dada beliau sehingga kemudian beliau tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Kemudian pada saat boikot itu sudah sampai 40 hari, dia kemudian didatangi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan mereka dengan untuk berpisah dengan istri mereka masing-masing. Artinya bukan diceraikan tetapi berpisah. Karena dalam hadis tersebut faqultu utalliqaha ammada af'al qala la bal i'tazilha fala tuqarribannaha. Dia mengatakan, apakah harus ditalak atau apa yang saya perbuat? Kata sahabat, tidak. Yang jelas kamu tidak boleh mendekatinya. Maksudnya tidak boleh menggaulinya lagi. Sehingga kemudian mereka termasuk Ka'ab bin Malik kemudian menyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Ilhaqi bi ahlik. Pergilah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, di sini juga kata-kata pergilah engkau ke rumah orang tuamu itu bukanlah kalimat talak, bukan kalimat cerai. Kecuali dia diniatkan bahwa dengan kalimat itu dan dia niat cerai, maka itu sudah jatuh talak satu. Tapi kalau dia tidak diniatkan, hanya bilang pulanglah kau ke rumah tuamu, niat berpisah saja, maka dia tidak sampai jatuh talak. Talak itu jatuh ketika dia dengan lafaz yang jelas talak atau cerai. Kalau kita bahasa Indonesia, cerai dengan talak itu sama maknanya, maka bermain-main atau sungguh-sungguh itu pasti sudah jatuh talak. Kemudian istrinya Hilal bin Umayyah itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah syaikhun sa'iun laisa lahu khadim. Maka katanya ya Rasulullah, Hilal ini dia orang yang sudah tua dan dia tidak mempunyai pembantu. Maka dia fahal takrahu an akhdimahu, apakah engkau larang aku untuk membantunya? Artinya dia minta izin tinggal untuk membantu, tapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri. La walakin la yukribannak. Tidak, Rasulullah tidak melarang, tapi tidak boleh dia mendekatimu. Artinya tidak boleh menggauli dalam hubungan suami istri. Maka dibolehkan. Maka keluarga Ka'ab kemudian berkata kepada Ka'ab, dia bilang, kamu juga minta juga rukhsah itu. Kata Ka'ab, dia sudah malu. Ka'ab kemudian tidak mau meminta rukhsah tersebut karena dia hanya menunggu daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi mereka ini yang kemudian jujur kepada Allah dan Rasulnya bahwa mereka memang tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan. Karena sebagian besar daripada orang-orang munafik, 83 orang, itu kemudian berbohong, bahkan bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan mereka. Maka kemudian setelah 50 hari datanglah bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat Al-Qur'an. Dan ini mungkin di antara waktu yang terlama wahyu itu tidak turun. Jadi 50 hari barulah turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima taubatnya 3 orang sahabat tersebut. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat.
dan 3 orang yang diboikot, yang kemudian keluar, khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu mimma rahabat, sehingga kemudian sempitlah dunia ini di hadapan mereka. Kata Ka'ab, "Tsumma shallaitu salatal fajri sabaha khamsina lailatin ala dhahri baiti min buyutina." Kemudian satu ketika pada waktu itu aku salat pada hari ke-50. Dia hitung betul harinya. Hari ke-50 dia salat subuh di rumahnya. Di depan rumahnya di ala dhahri baitin, di atas rumahnya. Fa baina ana jalisun 'ala al-hali alladhi dzakarallahu ta'ala minna, maka ketika aku pada waktu itu sedang duduk sebagaimana hal yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bagaimana mereka itu mendapatkan kesempitan karena sudah tidak ada orang berbicara. Bahkan di antara 3 orang ini, Ka'ab itu awal-awalnya masih keliling-keliling, masih jalan, tapi tidak ada orang yang berbicara. Akhirnya kemudian dia di akhir-akhir itu kemudian dia sudah tidak keluar dan salat di rumah lagi. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan bolehnya orang salat di rumah kalau dia diboikot. Kalau dia tidak dibicarai misalnya orang-orang di masjid, boleh dia kemudian salat di rumah karena dia tidak ada yang berbicara dengannya. Ini satu Madinah ya. Satu Madinah tidak ada yang berbicara dengan mereka 3 orang. Qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ard bima rahubat. Sungguh sempit dadaku dan sempit dunia ini akibat bima rahubat, karena apa yang terjadi dengan boikot yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sami'tu sauta sarikhin aufa ala salam. Kemudian aku mendengarkan suara di atas bukit Sal. Ini bukit, nama satu bukit di Madinah. Jadi orang lewat di atasnya, dia mendengar suara dari situ, yaqulu bi'ala sautihi, dia berteriak dengan suara yang keras, ya Ka'ab bin Malik abshir, faharartu sajidan. Maka dia coba mendengarkan, wahai Ka'ab, ada berita gembira. Maka faharartu sajidan, maka kemudian aku sujud syukur. Nah, ini juga diantara perbuatan yang dibolehkan di dalam syariat Islam, yaitu sujud syukur. Ketika ada sesuatu yang baik, sesuatu nikmat. Karena ini dia mendapatkan nikmat yang tiada terkira. Dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bukan cuma diterima taubatnya, tetapi taubatnya itu mereka taubatnya dibaca terus sampai akhir zaman, karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah taubat mereka ini 3 orang di dalam surah At-Taubah. Jadi akan dibaca, akan dikenang oleh manusia sepanjang masa tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ini artinya kisahnya itu walaupun ada jeleknya, tetapi yang jelas dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikisahkan. Berarti kalau dia dimasukkan di dalam situ, di dalam Al-Qur'an, berarti dia adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh sujud syukur. Sebagian besar jumhur ulama mengatakan tidak disyaratkan berwudu. Begitu kita dengar, langsung kemudian kita sujud syukur sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa dijadikan teka-teki, sujud apa yang tidak memerlukan wudu? Sujud syukur.
Karena dia bukan rangkaian sholat. Karena dia bukan rangkaian sholat. Kemudian faharatu sajidan wa araftu annahu qad jaa faraj. Dan dia bilang, saya begitu dia dengar suara itu, saya sudah mengetahui bahwa itu adalah jalan keluar. Itu adalah sesuatu yang ia tunggu-tunggu, yaitu diterimanya taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shallal fajr fadhahaba an-nasu yubashshirunana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kisah diterimanya taubat mereka itu ba'da salat subuh. Maka orang-orang kemudian bergegas kemudian menyampaikan berita gembira tersebut. Fadhahaba qibala sahibai mubashshirun. Dan ada yang kemudian pergi kepada dua temannya itu, Murara bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, untuk kemudian menyampaikan berita gembira tersebut. Waraqada rajulun ilayya farasan. Bahkan ada orang yang kemudian yang datang kepada Ka'ab bin Malik ini naik kuda untuk kemudian menyampaikan berita gembira tersebut. Nah, ini pentingnya kemudian kalau ada berita gembira, cepat-cepat kita sampaikan kepada orang yang mendapatkan berita gembira tersebut. Di antara sunnahnya itu kita sampaikan berita gembira tersebut. Wasa'a sa'in min aslama qibali wa aufa ala jabal. Dan dia bercepat-cepat dan kemudian dia berteriak di atas bukit itu. Sebelum sampai dia sudah berteriak, absyir ya, belum sampai di rumahnya. Karena ini kegembiraan. Seorang muslim itu harus juga mencintai apa yang mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Maka karena mereka memang berharap-harap, sangat merindukan turunnya wahyu untuk taubatnya saudara-saudara mereka, maka ketika taubat itu turun, maka semuanya bergembira dan kemudian bergegas untuk menyampaikan taubat tersebut kepada Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Dan begitulah di dalam Islam memberikan kegembiraan, memasukkan surur, kebahagiaan dalam hati seorang kaum muslimin. Apakah kebahagiaan itu berkaitan dengan berita gembira, nikmat, ataupun membayarkan utang, memberinya makan, menghilangkan kelaparannya, maka itu semua adalah masuk dalam idkhalus surur. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Dalam riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala antar sesama kita adalah rasa gembira, kebahagiaan yang dimasukkan dalam hati seorang muslim. Baik itu perkataan, maka senyum, perkataan yang baik, itu semua adalah sedekah. Dan itu adalah sebaik-baik perbuatan. Kalau dalam hadis itu disebutkan 3. Tukshifu hamma, kalian selesaikan, hilangkan kegelisahannya, kecemasannya. Au taqdi anhu dainan, atau bayarkan utangnya. Au tatrudu anhu ju'a, atau kalian hilangkan lapar yang ada di dalam perutnya, hilangkan kelaparan. Maka itu di antara contohnya yang disebutkan di situ. Tapi ayat hadis ini umum, semua yang menggembirakan seorang muslim, maka itu juga masuk dalam amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan berita gembira juga masuk dalam hal tersebut. Maka para sahabat kemudian berlomba-lomba untuk menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Falamma ja'ani wa kana sautu asra' minal faras. Maka dia mengatakan suaranya itu lebih duluan daripada kudanya. Maksudnya dia sudah belum sampai di sini saya sudah dengar suaranya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bi bisyaratihi. Maka ketika dia sampai, orang yang dia dengar tadi berteriak ini sampai di rumahnya Ka'ab bin Malik, maka Ka'ab bin Malik kemudian memberikan kepada orang ini pakaiannya dua, kalau dua pakaian bagian atas dan pakaian bawah. Bisa selendang dan sarungnya. Karena gembiranya dia kemudian gembira karena dialah orang yang pertama berikan berita gembira tersebut kepada Ka'ab. Maka di sini juga di antara sunnah Rasulullah SAW memberikan sedikit daripada apa yang kita punya kepada orang yang memberikan berita gembira kepada kita. Terutama kalau berita gembira itu sesuatu yang besar nilainya dalam masalah rezeki, sesuatu yang mungkin sesuatu yang sangat besar bagi orang tersebut. Ka'ab di sini memberikan baju padahal dia tidak punya baju selain itu. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idin. Dia bilang, demi Allah pada waktu itu saya tidak punya baju selain itu. Mungkin dia meminjam baju tersebut kepada keluarga sehingga kemudian dia berikan kepada orang tersebut. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma wan talaqtu atammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pinjam baju itu, saya berikan kepada dia, saya pakaikan kepada orang tersebut yang datang memberikan berita gembira, saking gembiranya dia sehingga kemudian dia berterima kasih dengan memberikan hadiah kepada orang tersebut. Kemudian aku bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya talaqqanin nasu faujan yuhanniuni bitaubah. Maka begitu dia sampai di masjid, semua sahabat pada waktu itu datang berkelompok-kelompok memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik, memberikan selamat, ucapan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Dan itu juga di antara sunnah kita memberikan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat, apakah dari haji, umrah atau yang lain-lain yang berkaitan dengan nikmat dunia, walau nikmat dunia dan nikmat akhirat, kita berikan selamat kepada mereka. Orang yang mungkin mewakafkan, orang yang bersedekah dengan jumlah besar, kita berikan tahniah, selamat kepada mereka. Jadi pada waktu dia mau masuk itu, belum sampai dia di hadapan Rasulullah SAW, orang sudah kemudian menjemputnya dengan mendatangi mereka, dia memberikan salam, disalamati istilahnya kalau kita di Indonesia, dia salam dan kemudian mereka mengungkapkan tahniah, ucapan selamat terhadap apa yang didapatkan oleh Ka'ab dari taubat Allah Subhanahu wa taala. Faujan sampai berkelompok-kelompok yuhanniuni bitaubah wa yaquluna li litahnak taubatallahi alaik hatta dakhaltul masjid. Mereka kemudian kami mengucapkan selamat atas diterimanya taubat Anda dari oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai kemudian dia masuk di dalam masjid. Masih di dalam masjid, kemudian dia sudah diucapkan selamat oleh para sahabat. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Ketika dia masuk masjid, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk dan di sebelahnya, di samping kiri dan kanannya itu banyak sahabat, itu banyak manusia. Faqama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Kemungkinan karena biasanya yang di samping-samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat
utama, sahabat-sahabat tua. Maka di antara para sahabat itu yang berdiri adalah Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang kemudian yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Dia berlari kecil sampai kemudian dia menjabat tanganku dan memberikan selamat, ucapan selamat kepada. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairah. Dia sangat ingat ini. Dia bilang, demi Allah tidak ada muhajirin, kaum muhajirin itu yang berhijrah dari Makkah yang bersama Rasulullah SAW, itu yang berdiri menemui Ka'ab selain Thalha bin Ubaidillah. Nah, di sini kemudian ada berapa adab di dalam syariat Islam tentang hukum berdiri untuk seseorang. Jadi ada qama ila rajul, berdiri untuk menuju kepada orang, qama lirrajul, berdiri untuk orang, dan qama ala rajul, berdiri untuk menghormati seseorang, mengagungkan seseorang. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang suka kemudian dia berdiri karena dia mengagungkan seseorang, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Jadi hal tersebut jadi ada 3 macam. Yang kalau yang dimaksud yang di sini adalah berdiri ketika ada orang, dia berdiri di sampingnya. Kecuali dia ditakutkan ada orang yang mencelakainya, boleh saja hal tersebut dilakukan. Tapi kalau sekedar pengagungan karena dia dianggap derajatnya lebih tinggi, maka hal tersebut tidak pantas dilakukan dalam syariat Islam. Rasulullah SAW melarang sahabat ketika dia masuk, sahabat berdiri. Boleh berdiri. Yang tadi yang boleh itu adalah ketika kita berdiri dan datang salaman. Nah, itu boleh. Karena Rasulullah SAW juga selain di sini dia melihat sahabat melakukan itu juga pada Sa'ad bin Mu'adz ketika menetapkan hukum terhadap Bani Nadir, itu juga setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, qumu ila sayyidikum, berdirilah temui pimpinan kalian. Nah, artinya berikan selamat kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ini tidak masalah kita berdiri dan kemudian untuk salam kepada, memberi selamat atau salam kepada orang saudara kita yang baru datang. Itu boleh. Kemudian yang kedua, qama lirrajul, di sini berdiri untuk seseorang. Berdiri untuk seseorang. Kata Syekh Utsaimin, ini juga tidak mengapa kita berdiri untuk seseorang kalau dia adalah kebiasaan. Kalau kita tidak berdiri merupakan adat, kalau kita tidak berdiri kita tidak menghormati orang tersebut. Tetapi sebaiknya, kata beliau, kalau memang dia bukan adat, sebaiknya tidak usah berdiri kalau ada orang yang lewat. Kalau ada orang yang datang, artinya ada petinggi-petinggi, ada orang yang dianggap dia tokoh-tokoh, maka tidak perlu berdiri. Tapi kalau berdiri untuk dia, maka tidak mengapa. Misalnya kita berdiri, berikan tempat duduk kita, tidak mengapa. Tapi itu kalau dia adalah adat di kita, adalah adat penghargaan, bukan pengagungan ya. Penghormatan saya bukan pengagungan. Itu tidak mengapa. Tapi kalau dia bukan adat, ya tidak perlu kita, yang lebih utama tidak usah berdiri. Nah, yang ini kemudian yang dilarang adalah kita berdiri sementara dia duduk. Nah, itu yang dilarang di dalam syariat. Dia berdiri di sampingnya karena pengagungan. Karena pengagungan tanpa ada sesuatu yang hajat, tidak ada kebutuhan. Mungkin kalau pengawalan bolehlah. Karena mungkin ditakutkan dia misalnya pemimpin tertinggi, presiden, atau sesuatu yang ditakutkan
dia pergi ke tempat yang di situ tidak jelas. Jadi tidak masalah di situ kalau dia ada yang berdiri di sampingnya mengawalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu kama taqumul a'ajim yu'azzimuna ba'duhum ba'da. Jangan kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang ajam. Pada waktu itu orang-orang Romawi dan Persia yang mereka mengagungkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Itu yang dilarang adalah pengagungan. Tapi kalau ada kebutuhan, maka tidak mengapa hal tersebut dilakukan. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Maka Ka'ab tidak pernah melupakan apa yang dilakukan oleh Talha. Yang kemudian dia berdiri dan mendatangi Ka'ab bin Malik, menjabat tangannya dan kemudian mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik atas diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhahu minas surur. Dan kemudian ketika itu saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajahnya itu bercahaya atau berseri-seri karena gembiranya. Rasulullah mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika waladatska ummuka. Bergembiralah dengan kebaikan yang tidak pernah berlalu bagimu hari seperti ini sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Karena itu adalah sesuatu yang betul-betul merupakan anugerah bagi Ka'ab. Selain diterima tobatnya, kisahnya juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ya Rasulullah, apakah ini tobat darimu atau dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, bal min indillahi azza wajal. Tidak, akan tetapi dia langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia adalah wahyu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhahu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia bergembira terhadap sesuatu, wajahnya itu bercahaya, berseri-seri sampai dia seperti bulan. Jadi cahayanya seperti cahaya bulan. Wa kana na'rifu dzalika minhu, dan itu adalah sesuatu yang ditahu oleh sahabat, adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang diketahui oleh semua sahabat. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah. Ketika aku duduk di depannya, maka dia berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Ya Rasulullah, sebagai persembahan terhadap taubatku ini, maka aku berikan semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairullah. Dia bilang, tahan sebagian, jangan semuanya. Tahan sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Karena manusia ini mempunyai kebutuhan di dalam Islam. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengambil, tidak menyuruh kita untuk kemudian bahkan dalam zakat pun cuma 2,5%, paling tinggi 10%. Dalam masalah-masalah zakat pertanian yang tidak berbiaya, itu paling tinggi. Allah tidak meminta yang lebih karena dia tahu bahwa manusia ini mempunyai kebutuhan juga. Sehingga di antara ciri-ciri orang bertakwa, idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika dia berinfak, tidak berlebih-lebihan juga, tidak asal memberikan semuanya, dan dia juga tidak kikir dalam berinfak. Artinya pertengahan. Kecuali memang ada beberapa sahabat yang memang imannya tidak bisa diukur dengan kita, seperti Abu Bakar, semuanya dikasih. Umar, setengahnya dikasih. Itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hal tersebut. Maka penting juga karena dia mempunyai istri dan anak, dia
Rasulullah SAW tahan, jangan semuanya. Karena gembiranya, dia mau kasih semuanya. Tapi Rasulullah SAW suruh tahan. Maka di sini juga di antara sunnah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sebagian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada nikmat itu agar sebagai tanda bahwa nikmat itu adalah nikmat yang berkah, nikmat yang baik karena dia mudah untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ka'ab ketika dia mendapatkan nikmat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan wahyu merupakan ayat Al-Quran, maka dia sangat semangat untuk kemudian memberikan persembahan untuk membuktikan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mau memberikan semua hartanya. Namun Rasulullah SAW dengan kebijakannya suruh menahan harta tersebut sebagian untuk dia pakai dengan keluarganya, karena nanti ditakutkan kalau tidak ada hartanya dia bisa jadi peminta-minta. Nah, itu di dalam Islam lebih sangat dihargai orang-orang yang kemudian mereka memenuhi kehidupannya, kebutuhan keluarganya dan dirinya dengan bekerja apapun daripada meminta-minta. Kemudian fakultu inni amsik sahmi alladhi di Khaybar. Ya Rasulullah, saya tahan, kalau begitu saya tahan bahagianku yang di Khaybar saja. Yang di Madinah saya kasih semua. Jadi yang dia tahan tanahnya yang di Khaybar. Wa qultu ya Rasulullah innallaha ta'ala innama anjani bisidq. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan menerima taubat ini karena kejujuran. Karena kejujuran. Wa inna taubati an la atahaddatsu illa sidqan ma baqaitu. Dan juga sebagai azam, tekad saya akan taubat ini, saya tidak akan pernah lagi berkata dusta selamanya. Jadi saya akan selamanya berkata jujur selama saya hidup. Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah taala fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, saya belum pernah mendengar seseorang muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia jujur terhadap perkataannya selain mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mengucapkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan bahwa dia tidak pergi bergabung dalam perang Tabuk karena tidak ada alasan, tanpa alasan. Jadi jujur. Ila yaumi hada, sampai dia meriwayatkan hadis ini kepada tabi'in yang dia ceritakan. Sampai dia bilang belum ada orang yang diuji karena kejujurannya. Lebih berat daripada ujian yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik pada waktu itu. Karena kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la arju ayyahfadhani Allah taala fima baqi. Dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjagaku selama aku masih hidup. Qala fa anzalallahu taala, Allah kemudian menurunkan lafaz taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada nabi, kepada orang muhajirin dan ansar alladzii tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti mereka, yang bersama mereka pada sa'atil usrah, pada waktu yang sangat sulit pada waktu itu. Maka pasukan Tabuk ini dijuluki dengan Jaisul Usrah, pasukan yang berangkat dalam keadaan susah pada waktu itu, karena paceklik jauh lagi, sangat jauh, tempat Tabuk itu sangat jauh, sudah hampir masuk Syam. Maka orang-orang munafik pada waktu itu langsung down semua, tidak ada yang kebanyakan mereka kemudian tidak ikut dan cari-cari alasan untuk tidak ikut. Ini jauh. Kemudian yang mau dihadapi lagi bukan main-main. Sebelumnya dalam perang Mu'tah itu 200.000 pasukan yang mau dihadapi. Romawi pada waktu itu adalah negara superpower. Hatta balaga innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha penyayang kepada mereka.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang 3 orang. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dan kepada 3 orang yang khulifu, yang tidak ikut dalam pertempuran itu, dalam perjalanan tersebut, sampai kemudian mereka daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sempit baginya dunia ini, karena pada waktu itu mereka diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian hatta ya'lamu la malja ilallahi illa ilaih. Tapi kemudian mereka 3 orang ini, mereka yakin bahwa tidak ada jalan keluar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka, menerima taubat mereka agar mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung seperti memutus. Tapi kalau orang cermat melihat susunan ayat ini, itu berkaitan dengan kejujuran daripada 3 orang. Ya ayyuhalladzina. Setelah kisah ini, kalau orang kita awam biasa, kayak kisahnya terputus di satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah orang-orang yang jujur. Ayat ini bukan putus, kisah ayat ini tidak putus, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita bahwa 3 orang ini dia selamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tetapi mereka sumpah palsu, memberikan alasan-alasan palsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima taubatnya, tetapi Allah tidak menerima taubat mereka. Maka di sini hakim itu dia tugasnya memutus sesuai dengan bukti dan saksi yang ada. Dia tidak boleh memutus apa yang ada di dalam hatinya orang. Karena Nabi pun tidak mengetahui, artinya Nabi tahu ini orang munafik. Tetapi kalau di dalam syariat Nabi lakukan menghukum dengan hati, menghukum dengan hati Nabi enak. Karena dia tahu semua namanya orang munafik di Madinah. Orang yang di belakangnya itu jadi kacau nanti. Dia akan kemudian mencari pembenaran untuk menghukum orang yang dia benci berdasarkan dengan motif atau niatnya. Ini dalam Islam tidak diterima. Maka dalam Islam al-bayyinah, yang zahir, yang nampak itulah yang kita hukum. Adapun yang tidak nampak itu Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya nanti. Kalau di dunia dia tidak bisa ditahu itu motifnya, maka nanti di akhirat semuanya akan ditahu. Sehingga ada kaidah mengatakan nahnu nahkumu bil zahir wallahu yatawalla bis sarair. Kita menghukumi yang nampak dan Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi yang tidak nampak, yang ada di dalam hati manusia. Maka disinilah pentingnya kita kemudian hati-hati ya. Makanya kita tidak bisa salahkan orang menghukumi orang lain. Karena memang yang nampaklah yang biasa yang dihukumi. Itu yang nampak. Yang tidak nampak kita tidak tahu niat seseorang. Maka hendaknya kita kemudian menampilkan sesuatu yang tidak mendorong saudara-saudara kita untuk menghukumi sesuatu yang jelek kepada kita. Karena husnuzon memang itu kadang-kadang sulit ketika ada sesuatu yang kelihatan menyelisih syariat, kadang-kadang akan kemudian menghukumi, karena memang manusia menghukumi yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap 83 orang-orang munafik itu yang bersumpah, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabatum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka pasti akan bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu ketika engkau kembali kepada mereka, litu'ridu anhum, agar kalian berpaling kepada mereka. Fa'ridu anhum innahum rijs. Berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah najis. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Tempat kembali mereka adalah jahannam
sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Karena mereka membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan memberikan ucapan-ucapan yang diada-adakan, yang dia karang-karang. Seandainya 3 orang tadi ini tidak jujur, maka dia pasti juga akan masuk dalam golongan orang-orang munafik ini yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sudah pasti tidak akan beriman sampai kemudian dia meninggal. Semua yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka adalah tempatnya neraka jahanam, itu tidak akan beriman sampai mereka meninggal. Seperti Abu Lahab, ya, Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab, itu makanya tidak pernah mendapatkan hidayah sampai dia. Sama juga Walid bin Mughirah, yang sebenarnya hampir dia mendapatkan petunjuk, tetapi kemudian dia mencari alasan karena gengsi ketokohannya itu di kafir Quraisy, sehingga kisahnya dia disebutkan dalam surah Al-Mudaththir. Sampai dia meninggal, padahal dia sangat cenderung, dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah bukan perkataan manusia, bukan juga syair, dan dia tahu Rasulullah SAW bukan orang gila. Qala Ka'ab, kunna khalafna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhina qibala minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafa lahu fabayahum wastaghfara lahum. Maka kami bertiga kemudian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan taubat kepada mereka. Wa arja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu taala fihi bidzalik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya meminta ampunkan terus 3 orang ini selama belum turunnya wahyu. Dan dia sangat berharap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap mereka bertiga ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai turunlah ayat yang kemudian menerima taubat mereka. Walaysal ladzi dzakara mimma khulifna takhallafna anil ghazwi wa inna ma huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa i'tadara ilaihi faqabila min muttafaqun alaihi. Maka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan meminta bagaimana meminta karena ketidaksertaan mereka dalam perang, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai kejujuran mereka. Padahal bisa saja mereka berbohong, tetapi karena kejujuran mereka di hadapan Rasulullah SAW, dia tidak mencari-cari alasan, sehingga itulah yang membuat Rasulullah SAW senang kepada 3 orang ini, dan senantiasa meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah di antara daripada hikmah kejujuran, sehingga Rasulullah SAW mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Albir itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan selalu membawa kepada surga. Jadi kunci adalah kejujuran. Walaupun itu pahit, maka kita tetap jujur, kecuali dalam keadaan perang. Kecuali dalam keadaan perang, maka di situ kita boleh berbohong, atau dalam keadaan seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ketika kita berbohong, ketika jujur kita mungkin bisa membahayakan nyawa orang.
Nah, itu Nabi Ibrahim kan berbohong 3 kali, bisa membahayakan nyawa orang. Maka ada istilahnya hila. Hila itu adalah dia seperti berbohong, tapi sebenarnya dia tidak berbohong 100%. Misalnya kalau kita duduk, tiba-tiba ada orang diburu atau dikejar sama seorang mau dibunuh, maka dia lewat di hadapan kita. Maka ketika datang orang bertanya, mana tadi itu orang? Kemudian kita berdiri. Dia bilang, semenjak saya berdiri, tidak ada orang lewat di sini tadi. Betul dia. Artinya semenjak dia berdiri. Kalau waktu dulu dia ada, tapi ketika dia berdiri bilang semenjak lewat berdiri, tidak ada lewat. Karena kita kemudian menjaga nyawa. Nyawa ini adalah sesuatu yang sangat dijaga, merupakan maqasidus syariah, menjaga nyawa. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sakit, saya sakit. Bukan sakit betulan, tapi sakit dari keadaan pada waktu itu ketika dia mendapati masyarakatnya, bahkan bapaknya sendiri, mereka merayakan hari berhala pada waktu itu. Salah satu dewanya mereka pada waktu itu. Dan juga ketika dia berbohong ketika masuk di Mesir dengan istrinya, Sarah, ketika ditanya, ini siapa ini? Dia bilang, ini adalah saudari saya. Karena pada waktu itu anehnya Raja Mesir, dia suka wanita yang sudah bersuami. Nah, itu keanehannya Raja Mesir waktu itu. Dia suka wanita yang sudah bersuami, maka dia katakan, ini adik saya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, jangan kamu ungkapkan dustaku kepada nanti kalau kamu ditanya, maksudnya karena saya bilang tadi saya adalah saudaramu, dan dia bilang di dunia ini tidak ada orang yang beriman kecuali kita berdua. Maka kita adalah bersaudara, maksudnya di Mesir tidak ada orang beriman kecuali kita berdua, dan orang beriman itu adalah bersaudara, kata Ibrahim alaihissalam. Dan juga ke dalam perang Rasul mengatakan al-harbu al-khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Jadi boleh dalam keadaan perang itu boleh kita berbohong. Dalam jumlah, dalam senjata, boleh saja. Sehingga kemudian bisa menimbulkan kekacauan atau kekhawatiran dari pihak musuh. Dan itu dilakukan dalam perang Ahzab ya. Perang Ahzab, sahabat kemudian mengadu domba antara Yahudi dan orang Ghatafan, orang Quraisy dengan orang Quraisy dengan berita bohong. Dengan berita bohong yang sudah kita sebutkan kisahnya dalam perang Khandaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sifat jujur. Ini penting karena ini adalah memang sesuatu yang sangat universal. Sifat yang dihargai oleh semua umat manusia, baik orang jahat maupun orang baik. Jujur ini adalah sesuatu sifat yang sangat dihargai. Karena sudah masuk waktu, mungkin ada yang bertanya satu. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.